baik, ini karena 1 Muharram ya. Ustaz, peringatan 1 Muharram dilarang sampai sejauh mana? Jika 1 Muharram dijadikan momentum syariat Islam, apakah dilarang? Misal akan ada acara gebiar Muharram, lalu diadakan lomba-lomba seperti tahfidzul Quran, adzan, cerdas cermat, Quran dan seterusnya. Apakah tidak diperbolehkan? Syukran. Allahu alam, saya bukan mengatakan pendapat saya pribadi ya, bukan masalah pendapat saya pribadi, tapi memang kita harus kembali kepada pendapat umumnya ulama. Ulama-ulama yang saya pernah belajar dari tangan mereka mengatakan tidak pernah ada dicontohkan oleh Nabi SAW, padahal Nabi adalah Nabi, utusan Allah SWT. Begitu pula dengan para sahabat merayakan tahun baru Islam, tidak pernah ada itu. Belum pernah mereka merayakan itu. Kalau kita mengemasnya, mengatakan ya karena alasan kaum muslimin adakan tahun baru Islam, kenapa? Karena orang Nasrani punya tahun baru Masehi kan? Makanya kita juga tarik-tarik mencontohi kata Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia akan sama dengan mereka. Jadi kita karena merasa begitu, ada acara hari lahirnya Nabi Isa, kita juga buat acara lahirnya Nabi Muhammad SAW, ikut-ikuti mereka. Untuk apa? Untuk apa menambah-nambah nih? Kenapa kita harus merayakan 1 Muharram? Apa masalahnya? Apa urusannya gitu? Nggak ada hubungannya dengan syariat kita gitu. Maaf, jangan tersinggung kalau saya membahasakan begini ya, karena kita kan di Indonesia setiap orang katanya punya hak untuk menyampaikan. Saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya pelajari kan gitu. Sebagaimana ada orang yang sesat menyampaikan segala macam pendapat yang salah, kita cuma meminta dalil saja. Kembali kepada kemurnian agama. Permasalahannya adalah belum pernah diriwayatkan Nabi SAW merayakan, kiai dan guru kita tidak pernah merayakan 1 Muharram dengan alasan apapun, lomba kuda kah, lomba manah kah, nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada sama sekali. Maka tidak perlu diadakan, karena kalau anda buka itu nanti tahun depan arakan lagi, nanti dari cerdas cermat pindah ke ini, pindah ke itu, nanti macam-macam terbumbu-bumbu hilang. Ya kan? Terbumbu jadi macam-macam, jadi kemana-mana. Nabi SAW tidak pernah rayakan Isra dan Mi'raj. Memang Nabi nggak pernah rayain itu. Coba datangin riwayat deh. Ada nggak pernah Nabi rayain Isra Mi'raj? Memang nggak pernah. Tapi kan itu momentumnya. Kita disuruh buat majelis ilmu, jelasin kepada kaum muslimin. Bukan ditentukan tanggalnya lalu dirayakan. Kan gitu. Ini memang kita hanya mengajak kepada kemurnian syariat. Tapi kalau anda menganggap ya sudahlah saya tak mau lakukan, ya, itu hak anda, silahkan. Anda mau lakukan silahkan saja. Jangan salahin saya, tapi karena saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya tahu, gitu kan? Dan saya betul-betul bukan mengajari yang salah, cuma mengajak kepada kemurnian agama. Karena itu kalau dibiarkan saudaraku, maka akan banyak embel-embelnya, banyak bunganya. Agama kita jelas, terang seperti matahari di siang hari, nggak butuh ditambahin, nggak butuh. Saudara-saudariku, dimanapun anda berada, penanggalan dalam kalender Islam senantiasa menghadirkan satu momentum yang membawa kesan, pesan, bahkan hikmah dalam kehidupan. Penanggalan dalam Islam mengikutkan pada satu momentum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pergantian tahunnya disematkan dengan nama momentum ini, disebut dengan nama Hijriyah. Hijrah bukan sekedar berpindah, hijrah bukan sekedar beralih tempat, tapi hijrah adalah sebuah komitmen yang dibangun oleh kesadaran nurani kita, spiritual kita, untuk berpindah kepada keadaan yang lebih baik, yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situasi Mekah pada saat itu tidak terlampau kondusif untuk bisa beribadah dengan baik, untuk bisa mempraktekkan nilai-nilai Islam yang luhur, untuk bisa membangun hubungan harmoni antar masyarakat dengan nilai-nilai keislaman yang bisa dipraktekkan. Karena itulah Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah, berpindah pada suasana yang mampu membangun kedekatan kepada Allah dengan lebih nyaman, dengan lebih baik. Ibadah bisa berlangsung dengan baik, nilai-nilai Islam bisa dipraktekkan dengan baik, nilai-nilai interaksi sosial bisa berlangsung secara baik. Spirit hijrah seakan memberikan kesan kepada kita bahwa yang pertama, kita sepanjang telah berkomitmen menjadi seorang muslim, berislam, maka buktikan komitmen itu dengan cara selalu menghadirkan suasana lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Maka berhijrah bukan sekedar berpindah tempat, tapi berhijrah menghadirkan suasana yang lebih mulia, baik, elok dibandingkan dengan sebelumnya. Maka yang belum pernah ke masjid, berhijrah
menghadirkan suasana ibadah dekat dengan masjid. Yang jarang tahajud, berhijrah dengan mencoba membiasakan menunaikan tahajud. Yang belum dekat dengan Al-Quran, berhijrah membiasakan diri untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan puncaknya, yang belum menampilkan ajaran Islam dengan baik, maka tampilkanlah keadaan Islam dalam setiap titian kehidupan kita. Lisan kita berislam, mata kita berislam, telinga kita berislam, sampai ke ujung kaki kita. Itulah hijrah yang sesungguhnya. Berhijrah menghadirkan tantangan tersendiri, seperti umat Islam di Mekah pada saat itu menghadapi banyak ujian, tantangan, cobaan yang menguji kesungguhan mereka untuk mendekat kepada Allah. Dan itu menghadirkan pesan yang kuat kepada kita, bahwa untuk mendekat kepada Allah tidak semudah membalik telapak tangan. Akan ada ujian untuk menguji keseriusan kita. Bukankah anak-anak SD juga diuji? Bukankah anak SMP juga diuji? Bukankah setiap yang kita kerjakan akan diukur dengan ujian untuk menunjuk keberhasilan dari hasil pekerjaan kita? Karena itu wajar bila pun kita ingin mendekat kepada Allah, pasti akan menghadapi tantangan yang sejatinya menguji kesungguhan kita. Apakah benar kita ingin mendekat kepada Allah dengan serius? Akhwat, saudariku muslimah yang belum berhijab, apakah ketika akan berhijab tidak mendapati tantangan? Belum tentu. Boleh jadi ada pertanyaan, boleh jadi ada pandangan berbeda, tapi semua itu hakikatnya untuk menguji apakah serius Anda akan menggunakan jilbab itu. Pun demikian dengan turunan-turunan yang lain di pekerjaan, pengetahuan, kedudukan, atau berbagai aspek lainnya. Hijrah itulah yang menghasilkan interaksi sosial yang indah, yang baik, membangun peradaban sampai merubah Yathrib menjadi Madinah Al-Munawwarah. Yathrib saat Nabi datang dalam suasana yang penuh dengan resesi ekonomi. Yathrib penuh dengan pertikaian dan konflik sosial yang belum sirna setelah 600 tahun belum berdamai Khazraj dan Aus. Yathrib penuh dengan persoalan. Yathrib penuh dengan tantangan, tapi ketika suasana hijrah itu dibawa, pesan-kesan yang melekat kuat di tempat 13 tahun lamanya berhasil dipraktikkan, maka bisa mentransformasikan dari Yathrib yang penuh dengan ragam kesulitan seperti yang diuraikan tadi, berubah menjadi suasana kota penuh dengan budaya baik, membentuk peradaban dan berikan inspirasi yang menyinari berbagai daerah yang bisa menjadi referensi kehidupan. Beragam makna tadi, maka bertransformasikan diksinya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah sampai sekarang kita kenal. Bila kita ingin mengikuti makna tadi dan menghadirkan sifatnya, maka tambahkan dia nisbah dan tak di ujung kata hijrah itu, maka katanya akan berubah menjadi hijriyah. Tahun hijriyah memberikan kesan kepada kita bahwa setiap tahun berganti, setidaknya minimal setahun sekali kita bisa mengevaluasi diri untuk bisa menanamkan sifat-sifat nilai-nilai hijrah ke dalam diri kita. Inventarisir semua tantangan yang tengah kita hadapi, optimis untuk bisa menghadapi semua tantangan itu. Jika memang sedang, maka kita sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju posisi yang lebih baik dari sebelumnya. Jika berat tantangan itu, maka Allah akan menghadirkan lompatan kehidupan pada kita yang menghadirkan kesuksesan dengan lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi semua itu bergantung kepada kita akan kesungguhan dan tekad yang kuat untuk mewujudkannya. Selamat tahun baru Hijriah 1443 sampai dengan saat ini. Semoga momentum tahun baru Hijriah ini bukan sekedar kita bereforia bergantinya waktu, berpindahnya tahun, tapi lebih daripada itu, apakah keadaan kita bisa berpindah lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kalangan yang berhijrah, ada yang senior, ada yang junior, ada yang pemuda, dengan seluruh strata sosial kehidupan yang di bawah. Ada pebisnis, ada juga yang aktif dalam bidang pengetahuan, ada di antara mereka yang punya kedudukan, tapi semua itu dibawa untuk mendapatkan ridha Allah dan lebih baik daripada sebelumnya. Maka mari kita jadikan pergantian tahun ini sebagai momentum untuk mentransformasikan diri kita, apapun posisi kita, untuk lebih baik dari sebelumnya. Kebaikan itulah yang kita bisa implementasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dengan penuh kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Dengan itu, mudah-mudahan Allah berkahi negeri ini, sayangi kita semua.
dan menjadikan itu bagian ibadah terbaik kita sampai kembali kepada Allah. Sekali lagi, selamat tahun baru Hijriah 1443 Hijrah. Hadi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi, oh ini panjang ceritanya. Siap mendengar ceritanya? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya dua, satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya dua, menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Kalender. Makanya cari di internet Gregorian Kalender, karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya ketika PBB, bukan pajak bumi bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation, Nation bangsa-bangsa, United persatuan. Manchester United itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian, dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan Goa, kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad SAW untuk diseragamkan di seluruh dunia. Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu. Maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita. Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non-muslim? Boleh. Ini kamera non-muslim punya, ini non-muslim punya. Alat non-muslim dipakai boleh, termasuk memakai kalender boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam ritual ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet, wah itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma, apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. Kalau istri saya bawa posan, tak apa-apa, asal istri orang jangan kau bawa. Oleh sebab itu maka kita jaga, tidak ada cara lain. Kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid, ustadz-ustadz membuat acara tabligh akbar zikir, datang ke masjid, i'tikaf. Tidak ada Pak Ustadz, habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur cepat, kan udah aku kasih tahu obatnya tadi. Habis itu tidur jam 8, asal udah dimakan obat itu 2 menit kemudian tidur. Selamatlah engkau insyaallah. Saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak. Kalau ada mau buat acara, ada. Bagus, datang, hadir. Pokoknya datang. Zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11, 12, 1 i'tikaf, salat tahajud, pulang. Supaya selamat anak-anak kita. Bonceng, buat besar-besar stiker di motor, say no to bonceng. Katakan tidak bonceng. Di spanduk belakang say no to bonceng. Di depan say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Amin. Malam tahun baru yang paling banyak laku, boleh saya ceritakan? Sabu-sabu. Yang kedua, kondom. Tadi kan udah janji.
saking banyaknya orang buat dosa. Ustadz Somad, besok Ustadz datang ke kampung kami ya, acara malam tahun baru. Saya mau kumpulkan anak muda semua supaya jangan keluar. Kenapa Pak? Saya sudah tanya tukang ayam, 2000 ayam laku, mereka bakar. Membakar ayam tidak salah, tapi ketika meyakini makin banyak asapnya naik ke atas, maka rezeki makin banyak. Sudah merusak akidah kepada Allah. Dan yang paling celaka Pak Ustadz, orang tahun baru bukan cuma ayam dia bakar, ayam orang pun dia bakar juga. Nauzubillah. Makanya nanti tidak ada alasan kalau ditanya Allah kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Wali Kota, "Oh Bupati, kenapa wargamu malam tahun baru tetap buat dosa?" Aku sudah buatkan zikir ya Allah, mereka tak datang. Maka alhamdulillah kita jaga negeri ini supaya tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Tausiah sudah, jawab pertanyaan sudah, doa. La yajtami mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sairuhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah. Doa kita malam ini dikabulkan Allah karena engkau ibu-ibu yang solihah mendidik anak-anak, karena engkau para habaib, tuan guru, alim ulama. Kau memang tidak viral, kau memang tidak terkenal, tapi hatimu bersih. Aminkan doa ini. Kau anak muda yang senantiasa bertahajud.